Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang tua yang merasa ketakutan setengah mati hingga tidak berani tidur nyenyak di malam hari. Karena dibayangi oleh momok kencing manis, tensi tinggi, dan ancaman gagal ginjal di usia lanjut. Hari ini saya ingin mematahkan ketakutan tersebut secara tegas. Penumbukan racun tubuh dan penurunan fungsi penyaringan ginjal bukanlah takdir penuaan yang harus diterima dengan pasrah tanpa ada jalan keluar yang menenangkan dan aman bagi raga kita. Saya masih ingat betapa terkejutnya saya ketika melihat seorang pasien lansia berusia 67 tahun yang tadinya selalu cemas dan lemas karena fungsi ginjalnya mulai menurun serta kakinya sering membengkak. Tiba-tiba datang ke ruang konsultasi dengan wajah berseri-seri dan tubuh bugar. Ketika saya bertanya, apa rahasianya? Beliau tersenyum dan mengaku rutin memanfaatkan air sari pertama dari proses perendaman awal kacang hijau mentah dengan takaran medis yang amat tepat dan penuh rasa disiplin. Dalam video ini, saya akan membongkar seluruh rahasia medis di balik metode air sari pertama kacang hijau mentah ini untuk membantu membersihkan racun, metabolisme, serta merawat jaringan ginjal Bapak dan Ibu. Tolong simak bab keempat secara khusus, karena di sana ada rahasia instan tentang aturan konsumsi dosis mikro yang paling aman bagi organ dalam lansia. Mari tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus membagikan ilmu yang kaya manfaat untuk lansia di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya sayangi dan saya muliakan, mari kita bicara dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat usia memasuki kepala 6. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah di dalam tubuh kita secara alami akan mulai melambat. Proses pembuangan sisa-sisa zat metabolisme menjadi tidak selancar dulu, sehingga racun mikro yang berasal dari sisa makanan dan sisa obat kimia mudah mengendap serta menumpuk di dalam saringan ginjal. Coba bayangkan, sepasang organ ginjal di pinggang belakang Bapak dan Ibu seperti sebuah saringan kain halus pembuat teh di dapur rumah kita. Saat saringan tersebut masih baru, poci air akan mengalirkan seduhan dengan sangat lancar tanpa sumbatan sedikit pun. Namun setelah puluhan tahun dipakai menyaring endapan kotoran, pori-pori saringan kain tersebut mulai tersumbat oleh kerak ampas beracun, membuat alirannya menjadi lambat, mampet, dan air kotor berbalik merendam jaringan di sekitarnya. Ketika racun metabolisme tertahan di dalam pembuluh darah dan tidak bisa dibuang sempurna oleh ginjal, cairan darah Bapak dan Ibu mendadak berubah wujud menjadi amat pekat, kental, dan syarat akan racun ureum serta asam urat. Aliran darah kental ini akan merayap sangat lambat di sepanjang pembuluh darah, membebankan kerja pompa jantung, serta menyumbat pasokan oksigen menuju ke sel-sel saraf terkecil di ujung jari kaki, tangan, hingga otot tungkai. Darah kental yang syarat akan sisa racun ini juga secara perlahan akan merusak keutuhan saringan nefron di dalam organ ginjal orang tua kita. Saringan ginjal yang terus-menerus tertekan oleh racun pekat akan mengalami peradangan kronis, hingga kemampuan menyaringnya merosot tajam. Kondisi inilah yang memicu penumpukan cairan kotor di dalam tubuh, membuat kaki membengkak, kulit terasa gatal, dan raga terasa cepat lelah, serta mudah lemas lunglai setiap hari. Dampak dari penurunan fungsi ginjal ini tidak berhenti pada masalah fisik saja, melainkan merembet, merusak seluruh kualitas hidup orang tua kita. Rasa mual yang sering datang di pagi hari, rasa cemas membayangkan bahaya cuci darah di rumah sakit, hingga kualitas tidur yang sangat buruk membuat Bapak dan Ibu sering terbangun dalam keadaan takut. Saat bangun di pagi hari, raga terasa makin lelah, tidak bertenaga, dan pikiran diliputi rasa kurang semangat dalam menjalani hari. Kondisi fisik yang terus-menerus didera rasa khawatir ini secara perlahan juga menekan kondisi psikologis orang tua kita. Muncul rasa takut luar biasa akan ketergantungan pada alat medis. Rasa cemas menjadi beban bagi anak cucu, hingga rasa enggan bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Bapak dan Ibu yang saya sayangi tidak boleh membiarkan rasa takut ini memenjarakan kebahagiaan masa tua yang seharusnya dipenuhi oleh ketenangan jiwa, kedamaian batin, serta kesehatan yang utuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
Tuhan yang Maha Pengasih sesungguhnya telah menyediakan simpanan gizi bumi yang teramat murah di sekitar kita, yaitu biji kacang hijau murni. Kebanyakan orang tua hanya mengolah kacang hijau dengan cara direbus, menggunakan santan dan gula kental hingga mendidih panas. Padahal, pemanasan ekstrim dengan suhu tinggi di atas kompor justru dapat merusak dan meluruhkan kandungan flavonoid khusus serta antioksidan pembilas racun yang sangat sensitif terhadap panas. Rahasianya terletak pada metode air sari pertama dari proses perendaman awal kacang hijau mentah bersuhu hangat suam-suam kuku. Pada kulit bagian luar biji kacang hijau mentah yang masih utuh, tersimpan zat aktif flavonoid golongan vitexin dan isovitexin yang teramat pekat. Ketika kacang hijau direndam dengan teknik yang benar, senyawa bioaktif vitexin ini akan larut merembes keluar ke dalam air seduhan tanpa mengalami kerusakan struktur kimia akibat pembakaran api kompor di dalam tubuh kita. Senyawa flavonoid vitexin murni ini bekerja sebagai agen peredam peradangan ganda yang sangat dahsyat. Senyawa ini mampu menembus sel-sel saringan ginjal dan mengikat radikal bebas yang merusak jaringan nefron. Vitexin bertindak merelaksasi pembuluh darah kapiler ginjal, sehingga aliran darah menuju ginjal menjadi longgar dan sisa racun ureum serta asam urat yang mengendap dapat terbilas dengan lebih lancar keluar melalui air kencing. Selain kaya akan flavonoid vitexin, air perendaman pertama kacang hijau ini juga melepaskan mineral kalium dan magnesium organik cair yang sangat efektif menjaga keseimbangan osmolaritas sirkulasi darah. Kehadiran mineral alami ini membantu tubuh menggelontor penumpukan kelebihan garam natrium dari dalam sela-sela daging, sehingga pembengkakan di area pergelangan kaki lansia dapat mengempis secara bertahap dan tekanan darah dapat terjaga stabil. Kombinasi antara flavonoid vitexin dan mineral organik murni ini menciptakan efek pereda stres oksidatif yang sangat ampuh, menenangkan dinding pembuluh darah. Senyawa bioaktif ini secara aktif menekan produksi enzim pemicu radang di dalam organ hati dan ginjal. Hasilnya, kepekatan racun di dalam darah dapat diencerkan secara alami, sehingga pompa jantung menjadi lebih ringan, dan beban kerja saringan ginjal Bapak dan Ibu menjadi berkurang secara signifikan. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin merasa kesulitan mendapatkan biji kacang hijau mentah, berkualitas super, atau bahan herbal alami pilihan di pasar terdekat, Bapak dan Ibu bisa membelinya secara praktis melalui tautan link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih biji kacang hijau murni yang belum tersentuh zat pewarna buatan atau pengawet kimia pabrik agar kualitas air sarinya benar-benar murni dan aman. Pastikan Bapak dan Ibu selalu memilih biji kacang hijau yang kulit luarnya masih utuh, berwarna hijau zaitun segar, berserat padat, tidak berlubang dimakan kutu, dan tidak berbau tengik. Biji kacang hijau segar yang dipetik dan disimpan pada usia tepat akan memiliki simpanan enzim pembersih, serta flavonoid vitexin yang sangat melimpah di lapisan kulit luarnya. Hindari kacang hijau yang sudah kusam atau lembab agar saringan ginjal kita tetap terjaga aman. Sekarang kita tiba pada bab yang paling dinanti-nantikan, yaitu bab keempat tentang rahasia terapi internal dan aturan konsumsi air sari pertama kacang hijau yang paling tepat. Banyak orang tua merasa khawatir dan takut jika mengonsumsi air rendaman mentah justru akan memicu bakteri atau membuat perut terasa perih melilit. Saya ingin menenangkan hati Bapak dan Ibu bahwa kuncinya ada pada kebersihan proses, dosis mikro yang sangat kecil, dan ketepatan waktu. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak Ibu hanya membutuhkan 2 sendok makan penuh biji kacang hijau mentah pilihan. Cuci bersih biji kacang hijau tersebut di bawah air. Mengalir sebanyak 3 kali bilasan untuk membuang seluruh debu dan kotoran tanah yang menempel pada cangkangnya. Setelah bersih, masukkan biji kacang hijau tersebut ke dalam gelas kaca bersih. Lalu tuangkan 250 ml air minum hangat-hangat kuku bersuhu sekitar 40 derajat Celcius. Tutuplah gelas kaca tersebut rapat-rapat,
Lalu biarkan proses perendaman ekstraksi dingin ini berjalan selama 3 hingga 4 jam saja di suhu ruangan dapur yang bersih. Jangan merendamnya terlalu lama hingga berhari-hari agar tidak terjadi proses pembusukan atau fermentasi bakteri. Setelah 4 jam, air perendaman pertama tersebut akan berubah warna menjadi agak kekuningan atau hijau pucat bening dengan aroma wangi khas biji-bijian segar yang sangat lembut. Saringlah air sari pertama tersebut ke dalam gelas lain untuk memisahkan biji kacang hijaunya. Biji kacang hijaunya sendiri jangan dibuang, karena masih bisa Bapak Ibu masak menjadi bubur sehat untuk keluarga. Takaran yang dianjurkan untuk meminum air sari pertama ini adalah sebanyak 1 gelas kecil atau sekitar 150 ml saja per hari. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pada pagi hari saat perut kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan. Ketika air sari pertama kacang hijau yang kaya akan fiteksin ini masuk ke dalam saluran pencernaan, enzim usus kita akan menyerap senyawa flavonoidnya dengan sangat mudah, tanpa memberatkan kerja pencernaan. Zat aktif murni ini akan segera dialirkan oleh sirkulasi darah menuju organ ginjal dan saringan darah. Dosis yang sangat terukur dan mikro ini menjamin tubuh mendapatkan manfaat pembilasan racun secara maksimal, tanpa memicu rasa mual atau begah di perut. Di sini saya wajib menyampaikan disclaimer medis dengan tulus dan jujur demi keselamatan orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat seperti gagal ginjal stadium akhir yang sudah diwajibkan menjalani cuci darah rutin dan mengalami pembatasan asupan cairan secara ketat oleh dokter spesialis, atau penderita gangguan asam lambung yang teramat sangat sensitif terhadap sari biji-bijian mentah. Tolong lewati terapi internal ini, atau berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter pribadi Bapak dan Ibu. Kondisi fisik setiap orang tua sangat unik dan berbeda satu sama lain, sehingga kehati-hatian adalah bentuk rasa sayang kita pada raga sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa ragu dengan kondisi fungsi ginjal atau ketahanan lambung saat ini, tidak perlu berkecil hati, karena Bapak dan Ibu masih bisa mendapatkan khasiat kelancaran sirkulasi darah yang sangat luar biasa dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi luar atau eksternal ini adalah metode yang sangat aman untuk seluruh lansia tanpa efek samping pada organ dalam. Terapi luar ini memanfaatkan prinsip stimulasi saraf tepi dan efek hangat osmotik dari rebusan kulit kacang hijau dan rempah alami untuk melantarkan sirkulasi darah di area tungkai kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf penting di sekitar pergelangan dan telapak kaki Bapak dan Ibu. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat detail, langkah demi langkah. Pertama, siapkan sebuah baskom atau wadah plastik yang cukup lebar untuk memuat kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan nyaman. Sediakan 100 gram kacang hijau yang dimemarkan crusher, 2 ruas jahe emprit yang digeprek, 2 sendok makan garam krosok murni, serta 2 liter air bersih. Rebus seluruh bahan tersebut di dalam panti selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma wangi. Setelah direbus hingga harum, tuangkan air rebusan tersebut ke dalam baskom dan tambahkan sedikit air dingin hingga suhunya turun menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius. Tolong pastikan suhunya tidak terlalu panas agar tidak melukai kulit lansia yang cenderung tipis dan sensitif. Batas ketinggian air di dalam baskom sebaiknya merendam pergelangan kaki hingga sedikit di bawah betis Bapak Ibu. Silakan duduk di kursi yang nyaman, lalu celupkan kedua kaki Bapak Ibu ke dalam air hangat rebusan kacang hijau dan jahe tersebut secara perlahan. Lakukan proses perendaman ini selama 15 hingga 20 menit. Bapak dan Ibu juga bisa mengambil ampas kacang hijau hangat dari dalam baskom, lalu menggosokkannya secara lembut pada area pergelangan kaki dan otot betis yang terasa kaku atau membengkak untuk memberikan kompres hangat yang menyegarkan. Sambil merendam kaki di dalam air hangat, Bapak dan Ibu dapat melakukan usapan atau pijatan ringan pada otot betis
dengan arah dari bawah ke atas menuju lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa sirkulasi darah kental kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat efektif, meredakan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada otot tungkai setelah seharian beraktivitas di dalam rumah. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa nutrisi kacang hijau dan jahe ini juga merangsang pelepasan zat endorfin alami di dalam otak kita. Zat endorfin bekerja sebagai pereda nyeri alami tubuh yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan saraf tepi yang tertekan oleh tumpukan cairan kotor. Ketika saraf-saraf tepi di sekitar kaki menjadi rileks, denyut nadi akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas dan letih. Saat terapi merendam kaki ini berlangsung, rasakan sensasi hangat yang merayap perlahan dari telapak kaki merambat naik menuju lutut dan pinggang. Bapak dan Ibu mungkin akan merasakan denyutan halus atau sensasi kesemutan ringan yang sangat menenangkan. Sensasi ini adalah tanda biologis yang sangat baik, menandakan bahwa pembuluh darah tepi yang tadinya sempit dan tersumbat gumpalan cairan kotor kini mulai melebar dan aliran darah segar mengalir lancar. Waktu 15 hingga 20 menit saat merendam kaki ini bukanlah sekadar ritual fisik belaka, melainkan momen emas untuk menenangkan jiwa dan mengumpulkan kedamaian batin. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan waktu terapi hangat ini sambil berzikir, membaca doa, bermeditasi tenang, atau mengucap syukur atas segala nikmat umur yang masih Tuhan titipkan hingga hari ini dengan rasa ikhlas dan kepasrahan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Setelah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu keringkan menggunakan handuk kain yang lembut secara perlahan hingga ke sela-sela jari kaki. Bapak dan Ibu akan melihat air rebusan di baskum tampak sedikit keruh, yang menandakan pelepasan sel-sel kulit mati dan kotoran dari pori-pori. Sebagai perawatan tambahan yang sangat menutrisi kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat lembut area telapak kaki dengan gerakan melingkar searah jarum jam untuk mengunci kelembapan kulit dan merelaksasi jaringan saraf yang kaku agar tidak mudah pecah-pecah. Ritual terapi hangat, gabungan kacang hijau, dan pijatan lembut ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap setelah terapi selesai. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal alami yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon melatonin. Melatonin adalah hormon alami penyebab tidur lelap yang sangat dibutuhkan oleh orang tua kita. Dengan melonjaknya kadar melatonin secara alami, sistem saraf simpatik yang memicu rasa tegang, cemas, dan ketakutan akan penurunan fungsi ginjal dapat ditenangkan. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi bergantung pada obat tidur kimia yang berisiko merusak fungsi ginjal dan hati, karena tubuh akan tertidur secara alami dengan rasa rileks yang sangat dalam hingga pagi fajar tiba. Selain membuat tidur menjadi sangat nyenyak, perbaikan sirkulasi darah dan penurunan ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah timbulnya kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini juga membantu menenangkan kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau besar yang sering mengganggu istirahat malam Bapak dan Ibu dapat berkurang secara signifikan, menjadikan istirahat malam utuh tanpa perlu bolak-balik terbangun ke kamar mandi. Untuk mengimbangi ikhtiar terapi dari luar dan dalam ini, Bapak dan Ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan ketat dari dokter juga disarankan untuk mencukupi kebutuhan air minum harian sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan air yang cukup sangat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat metabolisme keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi pembilas racun akan lambat dialirkan. Jika Bapak dan Ibu melakukan terapi air sari kacang hijau internal maupun eksternal ini secara rutin setiap hari, manfaat jangka panjang yang dirasakan akan sangat luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan racun radikal bebas di dalam jaringan pembuluh darah,
Jaringan pembuluh darah, otot-otot tungkai dan sendi yang tadinya kaku, bengkak, dan tebal akan menjadi jauh lebih fleksibel, enteng, dan bertenaga saat dipakai melangkah. Rasa nyeri akibat penumpukan asam urat, pegal linu, maupun sensasi berat di area pinggang belakang akan mereda secara konstan tanpa gesekan sirkulasi yang menyakitkan. Fleksibilitas otot dan kelancaran sirkulasi yang membaik ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keselamatan lansia di dalam rumah. Dengan pijakan kaki yang kokoh, tidak bengkak, dan tidak mati rasa, keseimbangan tubuh bapak dan ibu saat berjalan akan meningkat drastis, sehingga risiko jatuh dapat dicegah. Tidak hanya untuk sirkulasi darah dan ginjal, kandungan vitamin E, zinc, serta antioksidan flavonoid kompleks di dalam kacang hijau juga bertindak sebagai benteng pertahanan imunitas yang sangat kuat. Uap hangat dari rebusan kacang hijau saat terapi eksternal juga berfungsi sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng tubuh dari serangan flu, batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan kronis, menahun di dalam raga. Dengan tubuh yang bugar, saringan ginjal yang terawat bersih, dan daya tahan tubuh yang kuat, Bapak Ibu tidak lagi hanya terbaring lelah atau cemas mengurung diri di dalam rumah. Bapak dan Ibu bisa kembali menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan, berjalan-jalan menikmati udara pagi yang segar, berkebun di halaman rumah, hingga bercengkerama dan bermain gembira bersama anak cucu tercinta, tanpa perlu dibayangi ketakutan akan ancaman gagal ginjal lagi. Sebagai kesimpulan dari obrolan penuh hangat kita hari ini, waktu terbaik untuk melakukan terapi internal konsumsi air sari pertama kacang hijau dosis mikro adalah di pagi hari saat perut kosong. Sedangkan terapi eksternal merendam kaki sangat cocok dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Namun ingatlah selalu bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dilakukan dengan sabar, telaten, dan penuh kehati-hatian setiap hari. Ingatlah untuk selalu mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat menjalankan terapi ini. Jika di tengah jalan terasa adanya ketidaknyamanan pada lambung atau timbul rasa perih, segera kurangi dosisnya, encerkan airnya, atau hentikan sejenak. Proses menuju sehat harus dijalankan dengan perasaan yang bahagia, rileks, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau rasa tertekan yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres atau kortisol di dalam darah. Sebagai tips, kreativitas tambahan agar Bapak Ibu tidak merasa bosan. Air sari pertambah kacang hijau yang bening ini juga bisa ditambahkan sepotong kecil kayu manis atau sedikit perasan jeruk nipis saat diminum. Kayu manis dan jeruk nipis mengandung zat aktif yang semakin memperkuat kerja antioksidan dalam membersihkan racun tubuh, sekaligus memberikan aroma wangi rempah alami Nusantara yang sangat menenangkan lambung dan melapisi dinding perut orang tua kita. Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan di usia senja adalah mahkota terindah yang harus kita jaga dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Jangan pernah berkecil hati atau putus asa dengan menurunnya fungsi raga. Karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan alami, kita tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta memancarkan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga yang kita cintai di rumah. Mari kita panjatkan doa tulus bersama-sama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu kebugaran, kesehatan yang sempurna, dan ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak video ini. Bersihkanlah organ ginja dan aliran darah mereka dari gumpalan racun. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta lindungilah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada kerabat dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.